Ya, sebab ngaji mah kalau berbahasa kata orang kampung perigi mah ke kebun nanas naik sedan merah. Ya, bawa pacul pergi ke sawah. Cuaca panas, awak udah mulai rada-rada gerah. Yang penting mah doa terkabul, hidup tambah berkah. Kalau udah begitu ikan sepat, ikan gabus, nangka cecek jatuh ke tiup angin. Makin cepat makin bagus, sebab nanti beseknya keburu pada dingin. Lah coba itu. Duduk ya, kempol pada pegel rasanya. Antara habis duduk bangun begitu beda tuh. Kayak kompak dragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam boleh dicobain. Daki gunung bawa-bawa kompas. Yang jawab salam saya doain. Habis mulu dan utangnya pada impas. Romana nyaring bener aminnya. Mundar mandir ke tengah sawah. Puun pandan banyak rumpunnya. Yang hadir semoga berkah. Sehat badan panjang umurnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala dzalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fayakulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hassartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Al ayah wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bil nawadid. Shadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para tuan guru, para asatijah, para kiai, para adengan, para sepuh bini sepuh yang sama-sama kita muliakan sahibul majlis, guru kita yang mulia Bapak Ustadz Muradih, yang sama-sama kita muliakan guru kita yang mulia akhirnya bila Ustadz Nasan Ismanto, guru kita Ustadz Hadi Muprail, dan segenap para kiai yang lainnya yang saya kagak tata namanya atu-atu, namun insya Allah kagak ngurangin rasa hormat dan takjim saya. Kita doain guru-guru kita sekada-kadanya. Semoga Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat serta barokah. Aparatur pemerintahan Bapak RW Abdul Hamid alhamdulillah hadir. Kita doain tahun depan biar jadi bupati. Bapak RT Karma dan segenap para RT-RT yang lainnya. Kita doain para RT yang rajin di pengajian, duduk di tempat muludan, tahun depan biar pada jadi camat. Amin. Man ngangkat dewek
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah majlis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kagak ketang lagi ngaji montong pakai disengka-sengka. Toh ketiup angin. Makin cepat makin bagus sebab nanti beseknya keburu pada dingin lah coba itu. Ya. Besek lagi penter begini kelamaan bisa jadi rengginang. Tuh. Alhamdulillah, biar kata ini peringatan maulid udah bukan tepat pada bulannya, udah di ujung. Ustadz juga panwaya gini mah muludan udah gerantingin. Ibarat metik rambutan mah ya, itu rambutan udah nyempil di ujung, disenggetin pakai galah, mana banyak rang-rangnya lagi. Tuh, tapi alhamdulillah. Tapi lantaran cintanya kita kepada baginda Nabi, kita hadir luar biasa. Biar kata cuacanya panas nyelekep begini, rela kita pada ngedeprok di latar orang. Benar. Ini kalau bukan peringatan maulid di kita ngedeprok di latar orang begini kurang pantas. Besok ntar dah cobain. Besok nih kita kemarin dewek jongkot di sini nih dari jam 7. Pendek, ada yang ngentar. Bini siapa no romannya lagi piruk-piruk dikit romannya leka. Tuh. Tapi lantaran cintanya luar biasa. Dari pagi nungguin benar. Ibu-ibu ada yang nyender duduknya alhamdulillah. Ada yang baru belonjor rupanya pegal. Yang udah belonjor kaki nyontong ditarik lagi. Mudah-mudahan biar jadi saksi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ditanya dulu sama malaikat, kaki siapa yang dekil bener ini romannya. Ya Allah, tuh cinta sama baginda Nabi. Makanya Said Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul Hubbun Nabi wa Alamatuhu Manhajus Salafi fi Fahmin Nusus Bainan Najoriyati wa Tatbik, beliau mengatakan bahwa peringatan maulid yang dilaksanakan kaum muslimin di seluruh dunia, yang emang kadang-kadang udah keliwat dari bulannya, bahkan ada yang tiap minggu mereka melaksanakan maulidan, itu merupakan takbirun anil parohi wa surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid yang kita laksanakan itu merupakan salah satu cara kita nunjukin girangnya kita, cara kita nunjukin girangnya kita, bahagianya kita dengan dilahirkannya dan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya istiqomah cinta sama maulid dari dulu, dari dulu. Makanya setiap yang kita laksanakan kita kudu tahu alasannya. Sebab zaman sekarang makan tempo-tempo banyak orang yang kurang resep sama maulidan. Apalagi di Facebook. Tempo-tempo kita dapat postingan yang dia mencela kaum muslimin memperingati maulid. Lebah ibu-ibu ditanya sama orang yang emang rada-rada kurang resep, ibu, iya mau ngapa? Ibu tiap tahun ngadain maulid dan iya entah kano. Leka jadi itu kenapa tiap tahun dilaksanain, emang apa alasannya? Ayah saya mah emang bagaimana emak bapak saya dulu nenek saya ngkong saya emang tiap muludan tiap tahun itu dilaksanain baik, dari masjid ke musola, dari rumah ke majlis. Itu kalau jawabnya begitu kurang enak kedengerannya, kurang enak. Makanya kata Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia-Nya Allah,
dengan fadlnya Allah, wa birahmati dan dengan rahmatnya Allah, pabidzalika maka dengan itu falyafrahu kalian kudunya pada girang, pada gir. Kayaknya ibu-ibu kudu pada girang bah. Ya, kurang girang kita zaman sekarang mah ngeri, apalagi kurang iman. Kemarin di Jagakarsa ya, ada orang bunuh anaknya sampai 4. Bininya cakep, dia cemburu rupanya. Ya Allah, itu anaknya ditetelin, dijejerin 4. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kurang iman. Enggak kenal dia sama Nabi Muhammad. Tapi orang yang kenal dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, dia senantiasa istiqomah, berpegang teguh kepada syariatnya Allah. Bab orang yang istiqomah bu, matinya pasti selamat. Pasti selamat. Leka jadi piji mana ceritanya Ustadz, kalau orang istiqomah matinya pasti selamat. Sebab orang istiqomah maka kata Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pokoknya pora-pora enak beda. Ya. Pora-pora enak baik. Kalau suara saya mah suara wareng. Kalau tadi Ustadz Firdaus dia mah suara pelung. Jadi dehemnya doang gede. Kalau saya mah suara saya gede-gedein batuk ujung-ujungannya. Innalladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang mereka itu pada ngomong. Leka jadi apa yang dia omongin, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sekecamatan kalau orang disensus, dari yang sembahyang sampai yang kagak sembahyang, dari yang mau ngaji apa yang kagak mau ngaji. Kalau ditanya sama Tuhan lu siapa, pasti jawabnya Allah. Tapi ayatnya bukan cuman sampai situ sumastaqomu. Kemudian mereka istiqomah. Istiqomah apanya Ustadz? Kata ulama tafsir ay ala syariatillah. Dia istiqomah berada di atas syariatnya Allah. Dia berada dalam ibadah kepada Allah. Punya duit dia ibadah, kagak punya duit dia ibadah. Man kan kadang-kadang ada orang lagi kagak punya duit mah rajin ibadah, rajin ngaji. Begitu udah punya duit mah ceralat-cerelet baik orang ada di kampung, bener. Ada. Lagi orang punya duit mah romannya utuk bener di kampung jinak. Ke majelis taklim gue dateng paling dulu. Ya, musolah gue luar biasa rajin. Lagi belum punya duit, lagi belum punya duit. Begitu udah punya duit mah negor ustadz juga pakai klakson. Tretet. La ilaha illallah. Udah geradak gredek be romannya. Biasanya gue di rumah mandi, di kamar mandi, karang mah cigala pengen ngojay di pantai cerita. Ya, cigala pengen ngendong di puncak. Ya, duit. Makanya kata Allah wa idaan amna alal insan arodo wa na'abidani bih wa idha masahu sarrupa du'ain arid. Ada model potongan manusia yang apabila kami beri nikmat kepada dia justru malah jauh berpaling daripadaku. Tetapi begitu udah ketimpa kesusahan baru dia banyak-banyak berdoa.
Lagi punya duit mah segala tempat wisata dia tahu, sampai yang di ujung Berung dia datengin. Musolah mah ditriktikan deket rumahnya, keliwat baik. Keder orang ketemu-ketemu. Mekliwat baik. Masya Allah. Begitu udah keblangsak beromannya, baru udah banyak-banyak berdoa, mondeh-mondeh sama Allah, baru nangis, ngerojok ber mata. Man kata malaikat, lagu doang lu pengki cebok stesi. Tuh, emang ada yang model begitu ya? Ada model begitu, udah taksiran ke Ponggok dia kepepet, doa apa kok udah hilap. Sampai jampe bocah main bekel dipakai pung balung, ketipung balung, biji merak, biji sampi, pecahin telur sebiji. Cici putri ajang-ajang bidadari, cilele, cilempung, lu mau kembang apa? Tuh, ya nona, si Minah mau kembang gowok, balik-balik, lakinya borok begitu. Lah kan tuh jampe bocah dulu ya. Masya Allah. Istiqomah. Sebab kalau bicara masalah istiqomah, cerita orang yang mau ngaji banyak. Benar. Banyak yang mau ngaji mah. Tapi yang istiqomah langka. Benar apa benar? Ya apa ya? Baru kita ngelakonin sembayang duha, pengen istiqomah, temen nyamper ngajakin senam di latar balai desa. Baru mulain tuh sembayang duha, bener. Baru lagi pengen, lagi resep-resepnya ngaji, temen ngajakin makan ciput di Setu. Masya Allah, udah jadi. Toh, kan susah istiqomah mah. Yang penting istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Orang yang istiqomah itu mata ala husnil khotimah. Matinya nanti pasti akan husnul khotimah. Di akhir hayatnya dia bagus. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ketika sakaratil mautnya datang pada bererot berbondong-bondong para malaikat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Abu Lais As-Samarqandi, bab yang kedua, bahwa ketika orang mukmin mau mati apa meninggal dunia? Mati. Kalau orang mukmin mau mati, datang berbondong-bondong malaikat, wajahnya putih bercahaya laksana matahari, bawa kapan-kapan dari sorga, bawa ramuan-ramuan dari sorga. Fayajlisuna madal basor, itu malaikat duduk sejauh mata memandang. Bahasa Perancisnya mas saking banyaknya itu malaikat panting kerembik. Ngerti panting kerembik? Boh, banyak tuh malaikat. Banyak tuh malaikat. Duduk sejauh mata memandang. Kagak kelihatan ujungnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka pada turun bererot malaikat. Allah takhafu. Itu malaikat ngomong berbisik di kuping kanan. Janganlah engkau takut. Kalau engkau mati engkau masuk dalam golongan orang yang selamat. Alhamdulillah. Selamat. Mudah-mudahan kita pada selamat ya. Istiqomah. Selamat. Lalu tuh malaikat berbisik di kuping kere. Wala tahjanu. Jangan lu sedih. Ai alamat taroktumu.
atas apa yang engkau tinggalkan nanti setelah engkau mati. Ontong pakai sedih mikirin banda loh. Ontong pakai sedih mikirin anak-anak loh. Ontong pakai sedih mikirin laki loh. Harta yang kau tinggalkan akan jadi harta yang barokah. Anak yang kau tinggalkan akan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Suami yang kau tinggalkan setelah kau mati dia akan menikah lagi. Ya lanang ya. Lanang bini masih ada kok sokan bolos. Aduh lanang makan sokan rada-rada brengsek. Aduh. Bu. Tuh. Wa absiru bil jannah. Lu kudu pada girang, kudu gir terhadap sorga allati kuntum tu'adun. Yang udah dijanjiin sama Allah, udah disiapin tuh sorga bakal lu nempetin. Begitu sakaratil maut, anak kita kagak tahu bagaimana ruhani kita ketika itu dalam suasananya bagaimana. Laki kita kagak ngerti, saudara kita pada ngeriung. Sementara itu Allah perlihatkan surga, kenikmatan yang akan kita alami di alam kubur kita. Maka kata malaikat Jibril, ya ayatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila magfiratillahi waridwani. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, keluar lu ontong jedog baik, buruan keluar. Disuruh keluar. Kemana keluarnya? Kepada ampunan Tuhanmu dan keridoannya. Diunjukin datu sorga. Jerjepan dia pengen buru-buru mati. Ya Allah, kok begini mas, saya pengen buru-buru mati. Udah apa mati? Ya Allah, saya resep pisan ini mati. Tuh. Girang. Tuh. Dan ketika mati, status sosial kita langsung hilang. Bahkan nama kita langsung berganti. Rumah yang megah isinya mewah ditinggal. Kamar yang lega, yang gede, langit-langitnya juga luar biasa indah cakep. Lampunya kristal, impor kerap-kerlip. Kasurnya empuk. Dari ngerorak itu Roma, asal malam kita pikirin. Asal pagi kita udah masak. Asal sore kita udah longok lagi. Laki kita baru talang teleng uncar incer dia keker. Lempeng apa kagak ono tiangnya. Ya bu. Begitu mati itu rumah udah jadi, kamar bagus, ranjangnya empuk. Matinya tengah malam. Kata RT, Pak, ya ini kan ibu matinya emang udah 1:30 lah, terus romannya orang udah pada pules, ini mah tidur. Ditambahkan tadi sore dari habis isya hujan gayer bae. Lapan mau dipaksain gak ada yang ngurusin. Jadi taruh di mana ini kata laki kita, ya bagian deh itu mau bangke, taruh di anuan di garasi. Laki tega amat ya. Ya. Taruh beda tuh bagian bangke geras. Mayat udah jadi begitu dimandiin cincin diloposin. Gelang keroncong yang selengen sampai sikut dibubutin, kalungan emas yang segede rantai monyet dibuka, anting-anting yang 7,5 kilo lepas, kuping udah pada gober make itu anting, copotin dilepas. Ya Allah, dapat 40 hari laki kita betelnya udah klimis lagi. Ya Allah,
Akhirnya dapat yang muda. Itu gelang yang ampe sikut dikasih bini baru. Cincin bini, kalungan bini. Makanya mumpung masih hidup sedekain bedah udah itu, bubutin. Ya Allah. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada banyak bandanya, amin. Tuh. Makanya istiqomah. Istiqomah. Orang yang cinta sama Nabi kudu istiqomah. Dan cinta itu kudu perlu bukti. Sebab cinta tanpa bukti gombal. Gombal. Anak muda kan begitu, biasa sokan gombal. Kalau engkau jadi bunga maka aku jadi kumbangnya. Benar? Gombal namanya. Ya, kan tulanang bisa berubah jadi tahun. Benar? Agak ada. Gombal biasa, anak muda mah gombal ya Pak. Gombal anak muda mah. Ngomong-ngomong waktu ibu kamu hamil suka kepengen makan kaca spion mobil ya? Lo kok tahu? Masalahnya bawaannya aku selalu kepengen ngelirik kamu terus tuh. Kata ceweknya begini, ngomong-ngomong waktu ibu kamu hamil suka ngupasin buah kelapa ya? Kok tahu? Masalahnya bawaannya selalu kepengen ngunyeng-ngunyeng kepala kamu terus. Ya Allah. Makanya kata Sefadal Ilahi panastan bitul ulama'u anak min alamati hubbin nabiyil karim al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi. Para ulama udah ngasih kesimpulan, sesungguhnya di antara tanda orang yang cinta kepada Nabi yang mulia, yang pertama dia begitu amat kepengen selalu bisa memandang wajah baginda Nabi, wa suhbatihi selalu bersama dengan Nabi. Tuh, ibu kepengen bisa mandang wajah Nabi, bapak kepengen bisa mandang wajah Nabi. Syaratnya banyakin baca sholawat. Banyakin baca. Di sorga nanti yang paling dekat sama Nabi adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya. Wa yakunu pakduhu ma'asyaddu min pakdi aisai. Orang yang cinta sama baginda Nabi, dengan kata lain kagak mau kehilangan Nabi, memiliki hatinya rasa rindu dan kangen sama Nabi. Ibu begitu, ngaku cinta sama laki kudu kangen sama laki. Bapak juga begitu. Kalau lagi di mana-mana lama pulang kudu kangen sama bini. Ibu kudu kangen sama bini. Laki di musola udah 2 jam belum balik, tungguin depan pintu, baru nyender. Ini si abang kemana meradnya? Lo jadi waya gini belum kelihatan batang hidungnya. Gua rasanya kangen banget dari tadi belum ketemu tuh. Begitu cengol lakinya datang, angka gungkuk. Emang bini soleha, dia papagin, dirambet tangannya, dianterin ke hidung sama mulutnya, dicium, sampai ke ikan gerame nyaplok tai. Masya Allah. Cium tangan. Emang begitu wanita soleha mah. Ya. Abang, masa Allah kangen pisan dari tadi tuh, namanya cinta. Wa kasratu dzikri. Orang yang ngaku cinta sama Nabi banyak nyebut nama Nabi. Nyebut nama Nabi. Yang diingat Nabi. Kalau kita makan yang kita ingat duit melulu ya.
rombongan. Tuh. Makanya Masya Allah luar biasa. Cinta itu kudu dibuktiin. But nama Nabi banyak baca sholat. Dalam kitab Lubabul Hadis halaman 11 bab sholawat, seorang sahabat datang sama Nabi. Ya Rasulullah, mau ngapa? Sallallahu asron liman sholat alaika marotan wahidatan hal jali kaliman kana hadirul qalbi. Allah ngasih rahmat 10 buat orang yang berselawat kepada engkau. Itu buat orang yang baca selawatnya hatinya usuk apa kagak? Bu, lesu apa bingung? Bu, ya Allah, kok jadi melas amat ya? Kata baginda Nabi la bal huwa likulli musallin alayya ghafil. Allah ngasih rahmat bahkan kepada siapa saja yang baca selawatnya kepadaku dalam keadaan hatinya sembari meleng. Baru duduk betajuk di teras megangin sapung gurain laler, ditemenin sama kucing bunting lagi ngeringkuk. Dia baru baca selawat deh. Baru nyambel, baru goreng ikan baca, baru ngayun-ngayun bontot baca, ngomong cucu ngengkrek baca sholawat. Pokoknya ngapain lu baca sholawat? Wa yutihillahu amsalal jibal, Allah kasih pahala segede gunung. Wal malaikatu yastaghfirullah, malaikat mohonin ampun. Wa idza kana hadirul qalbi waqta sholati alayya la ya'lamu qadra dzalika illallah. Kalau dia membaca selawatnya khusyuk, resmi, habis sembahyang, bajunya bersih, deprok di atas sejadah, wangi, habis baca Quran, baca selawat tarik tasbih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi la ya'lamu qadra dzalika illallah. Kagak ada yang tahu ukuran gedenya itu pahala, ukuran gedenya itu rahmat kecuali Allah. Wa ta'dimuhu wa tauqiruhu inda dzikrih. Yang ketiga, orang yang cinta sama Nabi selalu dengan penuh pengagungan dan penghormatan kalau lagi nyebut nama Nabi. Tuh, orang yang cinta sama Nabi mah kalau baca sholawat enak, sahdu ya Bu, baca sholawat kudu penuh penghormatan. Baca sholawat ontong baru sagrad ya. Baca selawat jangan dilagami nama jabdai. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wadaroji. Atpatayadi rotal alami. Ya uhailal jud diwal karomi. Lai. Panggil aku si Jabal itu harus meded namanya. Ya boleh Ustadz, boleh, man kurang sopan. Ibu juga begitu. Kalau ngaku cinta sama laki, manggil laki kudu hormat, kudu hormat, kudu sopan. Jangan mentang-mentang laki hitam dipanggil keling. Ya, panggil yang sopan, manggil AA begitu. AA, panggil AA. Tuh, penuh kehormatan. Panggil ayah, ya bahasa mah kagak beli, ya. Cuman emang kudu sembabad sama awak, ya. Jangan lebah ada tamu, pugag. Pape, mau ngapa? Ngomong-ngomong pengki di mana? Tuh. Ya, kata lakinya itu di samping kolian, manggil samping bodag. Ya, jadi kudu sembabad sama awak ya, babad sama awak. Toh, wa ijharul khusu' wa tawaddu inda sima'i ismi.
Orang yang ngaku cinta sama Nabi kudu menampakkan kekhusyuan dan ketawaduan ketika dengar nama Nabi disebut. Tuh, ibu cinta sama laki, ya kudu dinampakin, tonjolin dengan perilaku. Kalau bisa mah ngomong sama laki kita, abang ngapa, I love you, begitu. Ntar laki masuk ke rumah ngomong lagi, ikutin be, bang I love you, gitu. Ntar laki ke dapur ikutin be, udah bang I love you. Bekasin. Kata lakinya, dari pagi lu love you wae, mari muka lu gelap pakai topo, begitu kata lakinya. Tuh, nampakkan khusyuk. Kudu punya malu, dengan kata lain wanita yang cinta sama Rasul dia selalu jaga malunya sama laki. Kata Imam Ghazali, dawamul haya li jaujiha. Wanita yang senantiasa jaga malu sama lakinya. Jangan mentang-mentang conggah sama laki berumah tangga udah lama. Baru ngulet depan laki baru kentut. Mana kaci bersambung kentutnya. Prepet pet 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 tet. Aduh udah kagak semedet bisa untuk pekerjaan. Kudu rasa malu. Rasa malu. Jangan ngaku cinta sama laki, udah kagak ada rendah-rendahnya pisan sama laki. Ya, ngomong romana mau sentak pongor baik, laki habis digentak-gentak mulu. Bu, saya kasih tahu, kalau laki keseringan digentak-gentak, itu efeknya kurang bagus. Itu kalau dia di pengajian nih ngumpul sama orang rame, itu pelanga, pelongoh, pelatat, plotot, itu duduknya kok tempat paling belakang. Itu ketahuan laki yang sering digentak sama bininya kok di rumah. Jadi mau dikasih pelajaran apa juga sama ustadz kagak masuk-masuk. Nanya, gue udah ala kadar nanya. Ustadz, ada apa bang? Izin pengen nanya, nanya apa? Emang nanti kalau masuk sorga kita bisa bareng sama bini apa? Kata ustadznya, bisa. Kata lakinya ngomong begini, ya deh Pak Ustadz, saya mah romannya ampun, udah di dunia gua sama bini udah hampir kurang betah rasanya tuh. Kata ustadznya, lagi bukan nama bini doang kita masuk surga, ditambahin sama 70 bidadari. Kata dia, Ustadz Piran, biar kata berame-rame ditambahin 70 bidadari, diuprak semua sama bini saya itu Piran dah. Kata ustadz, bodoh dah, terserah bagaimana mau lo. Itu bisa begitu. Ya Pak. Makanya suami kita biar bagaimanapun kudu kita syukurin. Ya, sebab itu jodoh kita yang terbaik Allah berikan buat kita. Ya, yang bikin pasangan kita cantik, yang bikin pasangan kita itu ganteng adalah rasa cinta. Benar? Iya, rasa cinta. Syukur kita sama laki. Jangan laki tidur lagi ngeringkuk, ditegesin sama dia. Baru ngomong ayal-ayal dewek-dewek. Laki gue kok jadi bujit ama. Laki katanya bujit. Laki sakit urusin. Urus. Jangan ngaku cinta sama laki, laki sakit dipoto buat status. Ini ngurus menggah nih.
dibuat status. Apa kata dia begitu diposting? Hai guys, tolong bantu doanya, Miswa lagi encer, kata dia tuh. Lah kalau encer sakit apa ya? Tuh, cinta sama laki. Kalau laki capek pulang ke rumah ketiduran, selimutin. Ontong aku cinta sama laki, laki pulang dari mana-mana usaha capek. Begitu ngeletak di atas tempat tidur, kedang kerangan baik. Itu bini galak apa aku digeradain, kantong diperiksain, dompet dibuka-buka, HP dicek. Lelaki kita kok kagak bodoh-bodoh amat. Sebelum tidur mah pesan WA udah dihapus sama dia. Coba tanya si RW dah. Wasal tuh. Ya, wah cinta sama laki mah begitu ya. Sebab khairun nisa imro'atun inna jorta ilayya sarotka. Sebaik-baik wanita adalah bini yang kalau dipandang sama lakinya, hati laki bisa girang, bisa bahagia, hati laki bisa jembar, rasanya lega. Tuh. Ini saya tanya, laki ibu mandang ibu girang apa bingung? Nih saya tanya. Pak, mandang bini bingung apa girang? Bingung tuh. Ya. Makanya begitu. Biar girang. Kalau pandang. Sama laki kudu senyum, kudu punya malu. Ngomong kudu nyerenge. Abang, ini ngomong-ngomong kondangan udah 2 tempat. Tuh gitu. Beras romannya udah tiris ini, begitu. Ya. Jangan ini mah laki udah lagi capek. Kumis baplang habis kejemur. Apa kata dia? Apa emang urusannya bang lo? Berumah tangga sama gue 20 tahun. Dari dulu gue belum pernah diajak senang, belum pernah dikasih enak sama lu. Kata lakinya, apaan bocah udah 5, lo kan kagak ngerasain enak pisan tuh. Lo mah bang kemari juga kawin sama gue tibang bawa kolor doang. Emang apa? Kata lakinya, apaan isi kolornya lu yang nganggoin mulu. Aduh, bu, tuh wanita mah. Ya, jadi kepala rumah tangga kudu sayang sama istri. Hargain istri, hormati istri, sebab orang perempuan itu capek. Capek belum subuh, apa udah bangun. Ya, ini yang dari tadi duduk di sini nih saya tahu ada yang cucian mau udah sehari direndam. Ya, masih pada numpuk gue di bak tuh. Tuh Pak, bini kita mah capek, belum subuh udah bangun, jerang air, ya, masukin buat laki nyayur, goreng ikan, ngerapihin rumah, ngurusin bocah. Makanya orang laki kudu kesianan sama bini. Jangan tega-tega amat sama bini. Kalau udah tahu bini kita capek, kudu diringankan pekerjaannya, kawin lagi. Maksudnya biar ada yang bantuin. Setuju? Ya kalau kagak setuju. Aduh. Tapi ikhlas capek. Ikhlas. Alhamdulillah. Itu tandanya pada soleha. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tandanya pada soleha. Begitu ngomong capek, makanya orang perempuan mah masuk surganya gampang. Masuk surganya, kata Nabi, ayyumam ro'atin matat wajau juharodin illa dakholatil jannah. Bini siapa baik yang dia mati lakinya ridho, melainkan itu bini model begitu masuk surga.
Tuh. Makanya orang perempuan mah yang penting nyari ridho laki beda. Nyari ridho laki. Tuh cinta kudu dibukti. Sebab Sayyidah Khadijah cintanya kagak kepalang tanggung sama baginda Nabi. Siapa yang kagak kenal Sayyidah Khadijah? Wanita terkaya pada masanya. 2/3 kekayaan negeri Sam ada di tangan Sayyidah Khadijah. Tapi maaf, diserahkan seluruh hartanya kepada baginda Nabi untuk membantu perjuangan dan dakwahnya baginda Nabi. Sampai habis. Kalau 2/3 kekayaan berarti kan udah lebih separuh ya. Diserahin sama Nabi. Nih ibu-ibu, kalau punya gelang keroncong 5 dipinta sama laki dikasih apa ora kira-kira? Bodoh ampun dah. Ora. Itu Sayyidah Khadijah bahkan menjelang wafatnya baju yang beliau pakai itu 40 lebih tambelannya. 40 lebih tambelan. Ada orang pasir putih pakai baju tambelan pergi ngaji? Ora ada. Ora ada. Ini kalau begini makan luar biasa ya pakaian aku. Kudungan warna-warni, pakaian ada macam-macam, ada yang pakai bras, pakai kacamata. Oh luar biasa. Beres. Makanya pergi mah sampai ada yang saya tanya, ngapa sih resep bener ngaji? Anu Ustadz kalau ngaji mah resep seragam kok ganti-ganti. Oh gitu. Iya. Udah begitu kita kalau lagi ada keperluan bisa megang dan bisa minjem duit arisan begitu kata dia. Bu. Ini kalau pakaian begini kan resep kita ya. Masya Allah. Man kalau dipergi di kampung saya nih. Ini pakaian rapi begini jilbab sampai rapat ketutup kalau lagi memulut doang sama ngaji. Aku di sini mah ya. Iya orang pergi kampungan saya ketularan orang sini. Tuh Sayyidah Khadijah. Bahkan permintaan yang beliau pinta selama hidupnya cuma satu. Ngomong Sayyidah Khadijah. Fatimah, iya ma ada apa? Begini apa Neng bilangin Baba, bilangin apa ma? Bilangin Baba. Kalau emak mati, emak minta dikapanin pakai sorban Baba. Itu Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Fatimah, emak be yang ngomong langsung sama Baba. Aisyah malu. Bayangin, segitu kayaknya menjelang wafatnya, kapannya aja dari sorban, permintaan cuma sekali. Kira-kira bini bapak selama berumah tangga permintaannya apa baik? Itu udah hampir orang hitung pan. Tuh buktinya luar biasa, cinta. Ya kalau kita mah begono udah kagak kuat Ustad. Lagi gue bukan zamannya bener. Ya yang penting akhlak kita jaga. Akhlak kita pelihara. Berada di atas sunnah alhamdulillah. Laki kita mah pada rajin ngaji. Amin. Laki kita mah pada geten sama ibadah. Alhamdulillah ibu-ibunya juga pada getol ngaji. Mudah-mudahan istiqomah pelihara. Nantiasa agama nih kita jaga. Semakin hari nih tantangan agama udah semakin berat, bener apa bener? Semakin hari ujian dan cobaan agama udah semakin berat, benar apa benar? Maka dari itu berpeganglah teguh kepada agama Allah, istiqomah di dalam syariat Allah, menjalankan ibadah kepada Allah agar wafat kita husnul khotimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah, belum dilamar ontong disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.